saya Aguita dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan nutrisi pada anak. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Tri Budi Wijayanti. Oh ya, untuk tanggal lahir dan juga ini tahun lahirnya 19 Mei 95. Oh ya, Ibu Tri ya. Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan nutrisi pada anak. Di sini nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan kebutuhan nutrisi anak. Itu nanti ada dari apa itu nutrisi, lalu juga kebutuhan nutrisi sesuai usia anak, lalu ada angka kecukupan gizi yang harus terpenuhi pada anak, lalu ada juga makanan apa saja yang bisa dikonsumsi oleh anak, lalu juga pengukuran kecukupan gizi anak. Jadi nanti saya akan menjelaskan itu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Ya. Kalau begitu nanti saya butuh waktu kira-kira 5-10 menit. Apakah bisa kita mulai sekarang, Bu? Ya. Ya, kalau begitu kita mulai sekarang ya, Ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak. Di sini yang akan bisa Ibu lihat di PPT yang sudah saya sajikan ini ya, Ibu. Ini adalah nutrisi. Nutrisi itu merupakan nih ya, Ibu. Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan juga berkembang, yang merupakan kebutuhan fisik yang paling mendasar dan sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi nutrisi ini adalah zat gizi yang sangat penting dibutuhkan oleh anak, terutama ya untuk pertumbuhan dan perkembangannya, baik pertumbuhan fisik maupun psikisnya. Nah, di sini ada juga macam-macam kebutuhan nutrisi sesuai dengan usia dari anak. Jadi kebutuhan nutrisi pada anak itu tidak semuanya sama. Ini digolongkan berdasarkan usianya ya, Ibu. Untuk usia 0-6 bulan seperti yang kita ketahui itu adalah usia bayi, masih bayi. Jadi untuk kebutuhan nutrisinya hanyalah ASI. Jadi untuk usia 0-6 bulan itu memang yang paling utama adalah ASI dan yang paling baik adalah ASI. Lalu memasuki usia 6 bulan sampai 2 tahun boleh diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi pada saat usia 6 bulan ke atas itu anak sudah mulai dikenalkan yang namanya bubur, biskuit, lalu nasi tim atau nasi-nasi yang mungkin teksturnya lebih mudah dicerna oleh anak usia 6 bulan sampai 2 tahun seperti itu ya, Ibu. Lalu untuk usia 3-5 tahun ini pada usia ini maka pertumbuhan anak itu sudah mulai cepat. Jadi jadi nutrisi yang diperlukan oleh anak usia 3-5 tahun itu bisa dari makanan pokok seperti nasi, lalu ada juga lauk pauk, sayur, buah-buahan, susu, dan juga makanan-makanan yang kaya akan omega 3. Lalu untuk usia 6-18 tahun seperti yang kita ketahui pada usia tersebut adalah usia remaja, memasuki anak usia remaja ya. Jadi pada usia tersebut anak sudah masuk ke pubertas, maka untuk kebutuhan nutrisinya sendiri juga semakin bertambah. Untuk kebutuhan nutrisinya itu dari protein hewani itu 38% dan protein nabati 70%. Oke, yang selanjutnya ya, Ibu. Untuk yang selanjutnya adalah angka kecukupan gizi yang harus terpenuhi. Jadi ada AKG yang seperti kita ketahui. Angka kecukupan gizi yang harus terpenuhi pada anak usia 1-3 tahun
seperti ini ya Ibu, ada beras, daging, telur, dan juga tempe. Nah, untuk beras itu beratnya 100 gram itu pada 1 gelas nasi. Lalu untuk daging itu 50 gram itu bisa dari 1 potong sedang. Lalu untuk telur itu dari 1 butir telur itu ada 50 gram. Lalu untuk tempe itu dari 2 potong sedang itu ada 50 gram. Nah, juga ini ada kacang hijau itu untuk ukuran 1 sendok makan itu beratnya adalah 10 gram. Nah, Ibu, untuk ini juga ada contoh menu sehari. Jadi contoh menu untuk satu hari itu biasanya pada pagi hari itu untuk anak usia 1 sampai 3 tahun ya Ibu. Jadi ini dibutuhkan kurang lebih 1200 kalori. Jadi untuk pagi hari itu bisa dengan 1 gelas susu. Lalu untuk jam 8 nanti bisa makan sup makaroni. Lalu nanti jam 10 itu bisa diberikan biskuit atau sari buah. Lalu untuk siang harinya mulai makan makanan yang berat seperti nasi putih, lalu bistik daging cincang, tempe atau sup sayur atau sayur-sayuran yang lain lah. Lalu untuk sorenya sekitar jam 4-an itu diberikan buah. Nah, untuk malam harinya itu makan nasi lagi boleh dengan siomay, tahu ayam, lalu juga sup sayuran, sup dengan sayuran itu, lalu buah dan juga 1 gelas susu. Seperti itu. Nah, ini Bu, di sini ada juga makanan yang baik dikonsumsi oleh anak. Jadi makanan yang baik dikonsumsi oleh anak itu ada telur. Telur ini ada telur ayam, telur puyuh. Tentunya yang paling bagus itu untuk telur ayam kampung ya Ibu. Terus juga ada sayuran, itu timun, sawi, kentang, wortel, brokoli. Yang kita ketahui wortel itu banyak vitamin A-nya, lalu brokoli juga. Terus ada juga buah-buahan dari jeruk, apel, semangka, melon, pepaya, seperti itu. Lalu untuk susu kambing, susu sapi, tergantung anak. Lalu untuk ikan itu bisa diberikan ikan yang kayak omega 3 seperti ikan salmon, ikan sarden, dan juga ikan kembung. Yang selanjutnya adalah makanan yang tidak baik dikonsumsi oleh anak. Jadi tadi kan ada makanan yang baik dikonsumsi oleh anak, ini ada makanan yang tidak baik. Itu seperti bukan tidak baik dikonsumsi anak, tidak boleh dikonsumsi anak, tapi boleh dikonsumsi asalkan jangan sering-sering. Jadi ada permen atau makanan dengan pemanis buatan, lalu ada makanan cepat saji, terus ada kafein, dan juga ikan yang mengandung merkuri. Nah, ini untuk ada pengukuran kecukupan gizi ya Ibu. Jadi untuk laki-laki itu nanti diukur oleh ahli gizi untuk usia segitu itu berapa nutrisi yang harus dibutuhkan oleh si anak, dan juga pada anak perempuan pastinya akan berbeda dengan anak laki-laki. Oke Ibu, saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan nutrisi pada anak. Nanti apakah Ibu sudah paham? Sudah. Kalau begitu saya sudah selesai menyampaikan. Saya permisi untuk kembali kalau nanti ada pertanyaan atau apa. Atau ini ada yang mau Ibu tanyakan dulu? Ya, kalau begitu saya permisi ya Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa hubungi saya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.